pertama beliau ingin mengingatkan, ini bukan tanggung jawab yang bertanya saja. Merawat anak, menjadikan mereka saleh, salihah, itu tanggung jawab semua kepala keluarga dan juga ibunda-ibundanya. Bukan sekedar yang bertanya, itu tanggung jawab kita semua. Karena ini adalah perintah dari Al-Quran ketika Allah menyampaikan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jika masih ada iman dalam dirimu, jaga dirimu dan keluargamu. Dan keluargamu dari ancaman neraka. Hati-hati. Di kalimat di situ wawunya menggunakan ataf. Sama seperti kita peduli pada diri kita, maka pedulilah kepada keluarga kita. Ya ma'atuf alaih. Idza anta tamamta yani bi nafsika fahtamma aidan bi ailatik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yani kama anta tamamta yani bi nafsika anta fahtamma aidan bi ahlik. Ya bi ailatik. Wawunya ini ma'iyah di sini. Ya ataf kepada yang sebelumnya. Jadi kalau Anda peduli, Anda pengen bersih, Anda pengen rajin sholat, Anda pengen tahajud, maka seperti Anda peduli pada diri Anda, peduli juga pada keluarga Anda, pada anak-anak Anda. Apa Anda tega ketika Anda masuk surga, anak Anda memanggil kemudian takut karena masuk neraka? Bapak tolong saya. Ya abata, ya abata. Ya, عندما دخلت الجنة فأبناؤك يعني ينصحونك والصح يعني أمامك. Ya, بأمامك النار مثلا عند وجود اهتمامك لهم لما كنت في الدنيا. Jadi kalau Anda tidak memperhatikan mereka, apa Anda tega mendengar teriakan mereka ketika mereka kemudian terancam dengan neraka? Maka perhatikan diri Anda, sayangi Anda dan sayangi keluarga Anda seperti Anda menyayangi diri Anda sendiri. Dan seperti nasihat Nabi SAW ketika menyampaikan kata beliau, khairukum li ahli. Ya, orang yang baik di antara Anda adalah yang peduli pada keluarganya. Jadi kalau Anda cuma peduli pada diri sendiri, itu dianggap oleh Nabi bukan orang baik. Bukan bapak yang baik, bukan ibu yang baik, yang cuma mengurus diri sendiri saja. Kerja aja, tapi nggak sama anak nggak ada perhatian. Sama istri tidak ada perhatian. Ibu juga demikian, kerja dikejar-kejar. Sama suami tidak ada perhatian. Sama anak tidak ada perhatian. Maka demi Allah di hadapan Rasulullah Anda dianggap bukan pribadi yang baik. Nah dari dua hal ini maka kita turunkan sesuai dengan pertanyaan bagaimana ingin kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Maka kata beliau seperti sunnah orang-orang sebelumnya, orang-orang salaf mengikuti Nabi SAW, maka mulai dengan Al-Quran. Hadirkan tarbiyah Al-Quran di rumah, semarakan dengan Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, ya kalau bisa berjamaah sama-sama, menghafal bersama-sama, hadirkan keceriaan di keluarga sehingga terasa nyaman dan nikmat dalam menjalaninya. Jadi kalau bapaknya menghafal, anaknya menghafal, istrinya menghafal bersama-sama kan enak cara menghafalnya. Nyaman, ngaji bersama. Tapi kalau yang satu ngaji, yang satu nonton, ini tidak akan memberikan motivasi yang kuat dalam menunaikannya. Diusahakan, saya dulu waktu masih kecil, itu kalau sudah tiba waktu sholat, waktu ngaji, TV semua mati. TV semua mati. أنا عندما كنت صغيرا يعني أمي يعني علمتني وحتى في العائلة عندما حان وقت الصلاة خاصة في المغرب وحان وقت المراجعة للقرآن الكريم فلازم علينا أن نوقف التلفزيون القناة كلها وكلهم يعني يقرؤون القرآن الكريم كلهم يقرؤون القرآن وكلهم يصلون. إذن لو كان كل يعني في العائلة كل يتعامل مع القرآن الكريم بالشكل الكلي فسوف هنالك تشجيع قوي للجميع. Jadi ini ada semangat yang kuat untuk kita bisa beribadah. Kemudian kata beliau ثم يليها الصلاة. Ya, salat. Ajarkan salat yang benar dari sejak kecil supaya dewasanya salatnya benar. Kalau kecilnya terlalu banyak toleran pada yang salah, maka dewasanya pun akan salat dengan cara yang salah. Bacaannya keliru, wudunya cepat-cepat, ya. Bahkan kemudian mohon maaf sekali, seakan tidak punya makna dalam wudu. Utak, ya, yang diusap rambut bukan kepala, sudah keliru. Ya, dari atas sampai bawah cuma 3 detik sudah selesai wudunya. Dari kecil nggak diperhatikan, maka dewasanya pun akan ibadah dengan cara yang salah. Maka mulai dengan salat, tanamkan kemudian ibadah, ya, dari dasarnya kemudian setelah Quran, kemudian salat, tanamkan dasar-dasar ibadah, lalu akhlak. Kata beliau akhlak. Dari yang ringan-ringan dulu, Bu. Di rumah, ya, bersentuhan dengan makanan, adabnya seperti apa? Seperti tadi beliau menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi kedatangan tamu, Abu Salma datang kepada beliau dengan anaknya, kemudian anaknya tiba-tiba ingin ngambil makanan, kata Nabi, ya ghulam, samillah, khudh biyaminika ma yalik. Duhai anakku sayang, sebut nama Allah dulu sebelum makan. Sebut di sini kata Al-Imam Al-Bukhari, samillah yakni kul bismillahirrahmanirrahim. Atau kul bismillah. Ya, alal aqal sebutkan bismillahirrahmanirrahim, ambil yang terdekat dari tanganmu dengan tangan kananmu. Ya, ini juga dimaksudkan ibu bapak, kalau ada makanan yang anak itu sukai maka dekatkan. Ya, wal ma'na al-akhir min hadzal hadits idza kana hunalika ta'am al-maghrib ilayhi min qibali auladina faqarrib hadha at-ta'am ilayhi likay yastati an yasil ilayhi. Ya, jadi dekatkan makanannya supaya gampang diambil. Ya, siapa ayah yang suka misalnya ayam, dekatkan dengan ayam. Kan?
Anak Allah yang suka dengan kambing, dekatkan dengan kambing. Suka dengan tempe, dekatkan. Sehingga dia tidak perlu menjangkau apa yang disukainya yang ada di tempat orang lain. Ya, anak kisah yang kuntu fi Tarablus di Filipina. Saya punya cerita ini. Jadi ada seseorang yang كان هنالك يعني رحمك الله من بعض إخواتنا يرغب يعني في الخروف والخروف بعيد عنه ثم بعد ذلك هو حقق قصة فيدي يده دور الفنجان لكي يقرب إليه وحقق قصة وعمل هكذا. Dia ada teman-teman sekalian yang senang kambing, kambingnya jauh dari dia. Untuk mempraktekkan hadis ini, liyutabbiqa hadzal hadis fa huwa amila hila. Jadi dia bicara, bercerita tapi tangannya muter-muterin tempatnya, bakinya. Ada kisah begini supaya kambingnya dekat dengan dia. Setelah dekat baru kemudian dia ambil. Ya, baru kemudian dia ambil. Jadi dia mempraktekkan hadis, ambil yang terdekat denganmu dengan tangan kananmu. Karena kambingnya jauh, maka dia putarkan piringnya supaya dekat dengan dia. Tapi supaya orang nggak sadar, dia cerita dulu kemana-mana boleh didekatkan. Ya. ثم عندما قرب إليه هذا الخروف فقال الأخ الذي في أمامه أعد الحديث إلى مكانه. Ya, jadi setelah dekat dengan dia katakan temannya, kembalikan hadis ke tempatnya katanya. Lalu dia puterin lagi ke tempat dia dan dia ambil kemudian kambingnya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ini yang kedua. فهنالك يعني نقطة لافتة للنظر. عندما سألت السائلة عن تربية الأولاد يعني في العائلة فقد أجاب رب العالمين بذلك فأنزل سورة كاملة فسمى بسورة آل عمران. آل هذه معنى apa maknanya al? Keluarga. Keluarga. فالعمران هو ليس نبيا ولا رسولا وإنما ماذا؟ إنسانا صالح رجلا صالحا لكن مع ذلك قدر الله مكانته في الدنيا رحمك الله بتسمية سورة من سور القرآن الكريم باسم عائلته سورة آل عمران. لماذا سمي بذلك؟ لأنه هو نجح في تربية أولادها. يا عمران مع حنة تزوج فأنجبت مريم فمريم صالحة ومن مريم أنجبت عيسى عليه السلام فعيسى صالحا نبيا مرسلا ورسولا. ولذلك كيف نحن نستفيد من قصة عمران؟ فنبدأ من سورة آل عمران من آية 35 مثلا كيف كانت عملية أو أعمال الصالحة حنة عندما ربت يعني حملها bahkan sejak mengandung bagaimana beliau kemudian berdoa indama da'at ila rabbil alamin. Ya, apa doanya? Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, jadi sejak dalam kandunganmu yang sedang mengandung berdoa kepada Allah. Fa'andama ayatan rabbuna jalla wa ala fi surat al-a'raf ya fi ayat 100 ya 89. Allah mengajarkan juga kepada kita di surat Al-A'raf di ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasy syakirin. Di sejak dalam kandungan ada doanya. Wa indama anjabat ya ketika kemudian terlahir pula maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan nama yang baik. Ya, wa'ati haqqa fil ism. Ya, di ayat yang ke-36-nya falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم ثم تسمية المولود باسم الحسن وبعد ذلك اختيار المشرف أو الأستاذ يا المربي carikan ustaz pendamping فاصطفى عمران حين ذلك زكريا رجل صالح يا عالم يا أستاذ فاصطفاه ليربي ابنته. Ya, maka dipilih Nabi Zakaria. Ya, maka ayat ke-37-nya indama anta istafaita al-ustadz al-alim as-salih wa ad-du'a ladayka wa thumma a'taita al-ism al-haqq li ism al-hasan wa madha qala rabbuna fataqabbalaha rabbuha. Taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Jadi kalau Anda sedang memilih orang yang baik, guru yang baik, ikhtiyar al-alim as-salih ثم مكان الجيد المقرب إلى الله سبحانه وتعالى تسمية بأسماء الحسنة memberikan nama yang baik, doa yang baik, guru yang baik, mencari tempat yang baik. Kalau sekarang sekolah yang bagus, cari sekolah yang bukan hanya mengajarkan matematika, fisikanya, tapi juga carikan sekolah yang mendidik dia salat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak. Ya, bagus fisika, bagus salatnya. Hebat kimia, hebat salatnya. Kalau benar itu terjadi, maka Allah sendiri yang menjawab doa Anda. Kata Allah, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin." Allah akan terima doa Anda dan selanjutnya Allah yang akan memberikan perhatian pada anak Anda. Ibu bapak merawat anak di rumah, tapi siapa yang memperhatikan mereka di sekolah? Kadang-kadang Anda capek melahirkan, lelah menyusui, tapi tiba-tiba apa yang telah Anda kerjakan hilang dalam sekejap karena pengaruh lingkungan. Siapa yang bisa menjaga dia saat bergaul? Siapa yang menjaga dia saat dia mencari makanan? Apakah makanan itu dibenarkan dalam Islam atau tidak? Ada kadang Bu, ini kisah yang sangat
luar biasa pengalaman. Mohon izin Pak, saya pernah mengalami pertanyaan. Ana qad wujiha ilayya su'alan fil madi yani, kana hunalika tarbiyah salihah jiddan yani fil a'ilah من الطفولة. دخل الطفل في المدرسة الإسلامية، حتى في الابتدائية، إعدادية، حتى في الثانوية، ولكن عندما دخل هو في الجامعات يختار الجامعة الخاطئة. جامعة خاطئة ليس فقط جامعة عامية، ولكنما هناك يعني تداخل في الأمور خارج الإسلام. أنا لا أستطيع أن أذكر الاعتقاد. Jadi dia masuk ke kampus yang di situ ada pengaruh-pengaruh buruk, ya, bahkan ke akidahnya. Bahkan هناك شروط من شروط القبول، شرط من شروط القبول ينبغي لها أن تشارك العبادات يعني في مقر العبادة التي تطبق في تلك الجامعة. Ya, jadi dipaksa untuk ikut ibadah yang berlaku di kampus itu. Apa yang terjadi? Ba'dal usbu'in. Ya, setelah 2 pekan dukhul had jami'ah, yani kharajat minal Islam, irtadat. Anda bayangkan, TK-nya Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Ketika dapat pengaruh di kampusnya pada kampus yang bukan Islam, maka ketika masuk kampus, ospek gak pulang 2 pekan, tiba-tiba pulang-pulang minta izin pindah agama. Maka bagaimana dengan perasaan ibu yang telah mengandungnya? Kaifa syu'urul التي حملتها وربتها وأرضعتها وما إلى ذلك. إذن انتبه يعني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمعنى الأبواه هنا ليس فقط يعني الأب والأمهات، وإنما أيضا بيئة، يعني بيئة. طيب.